Edi Sambo. Oh, Sambo. Silakan Edi Sambo. Selamat Wow. malam. Siap di situ ya. Selamat Nggak pakai baju, nggak apa-apa ya, malam Edi Sambo. Nggak apa-apa bang. Gimana bang? Iya, iya. Iya, sehat. Abang, Alhamdulillah. abang Muslim. Ya, Muslim. Pernah masuk dulu. Ya. Gimana bang? Gimana bang? Maaf, Apa itu? terwujud saya belum mengucapkan selamat. Selamat ya, Cis ya. Terima kasih bang. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong ini Anda Ya, Muslim. itu. Ya, Muslim kan pernah naik dulu. Ya, Muslim. Oh. Tapi Muslim kok mengucapkan Bagaimana? selamat? Kelihatan Muslim. Masa Muslim mengucapkan selamat kepada? Boleh. Iya. Nanti Kenapa dimarah boleh? sama Muhammad. Oh, aman itu. Apa namanya? Nanti perasaan dimarah saya sama lebih Muhammad. semangat lagi dalam memberikan pencerahan kepada umat. Baik. Sadarkan para kadrun. Mantap. Sip. Oke, terima Sorry, kasih saya Edi Sambo. Saya NU. Kalau dia Ya. NU jadi saya merokok. Oke, saya turunkan dulu ya. Poinnya sudah kita dapat teman-teman. Jadi mereka mengucapkan selamat ya. Oke, kita nyebrang jalan dulu. Ya. Ya, itu Sahih itu. Sahih Bukhari 4414. Jadi, menurut Sahih Bukhari 4414, kata Aisyah, Allah itu tidak pernah didapati oleh dia selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Jangan dibilang itu kata saya, orang kata Aisyah, saya hanya mengutip perkataan Aisyah kok. Dan Aisyah itu istrinya Muhammad. Tentu saja keterangan Aisyah lebih bisa dipercaya ketimbang keterangannya ustadz-ustadz. Dibaca saja kan ada di Google. Sahih, ketik di Google. Sahih Bukhari 4414. 4414 nomornya. Coba, ada naik ke sini Muslim berani bantah? Nggak bakal. Mustahil. Nggak bakal mereka bisa bantah. Ada yang mau bantah? Coba ayo naik sini. Oke, kita mau nyebrang lagi ya. Sebentar saya balikin dulu kamera saya. Oke. Kita mau nyebrang. Mohon bersabar. Stop sign belum menyala, belum putih. Sabar. PBB membahas saya terus. Gimana ya? Ditanggapi juga nanti dia nangis. Biar sajalah, biar saja. Nanti juga dia sembuh sendiri. Kadang-kadang orang kayak seperti itu hanya cari perhatian saja, teman-teman. Nggak ada motor, ya. Ada sih satu-satu.
Ntar saya balik lagi kamera saya ya. Saya balik lagi kamera saya. Ya. Nah itulah teman-teman, gak enaknya kalau diskusi agama ini gak enaknya seperti itu. Kalau kalian perhatikan ya, orang-orang Islam gitu ya, seperti Yusuf PI dan teman-temannya itu, kalau mereka membahas Kristen, seperti tidak ada orang yang akan ini mereka kan. Tapi beda halnya kalau misalnya itu Kristen, pasti udah didatangin rumahnya. Udah dijemput pasti. Udah dijemput. Memang seperti itu. Tapi seperti itulah tantangan kita. Artinya begini teman-teman, kita itu berusaha untuk semaksimal mungkin mengadakan diskusi lintas agama itu yang baik. Kita berusaha menghindari kosakata yang kosakata yang nggak baik gitulah. Cuman kadang-kadang mereka itu yang suka memancing-mancing dan mereka suka memfitnah begitu. Makanya kita luruskan, ya. Dimi Demak, coba yo, Dimi Demak, ya silakan. Halo Dimi Demak. Ya, halo Bang. Halo Bang. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen saya Bang, Kristen. Oh ya, silakan Bang. Apa yang mau Bang bahas? Salam semangat Bang. Semoga sehat terus ya Bang ya. Tetap semangat. Profisiat dari kami semua. Oke, hanya itu Bang. Ya, hanya memberikan profisiat kepada Bang Idris. Semoga sehat selalu Bang ya. Sama-sama ya Bang ya. Oke Bang. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Yo Bang. Oke. Ya oke Bang, oke Bang. Kacamata ada di sini nih. Masa nggak kelihatan sih ada kacamata di atas kepala saya? Kelihatan kan ada kacamata di kepala saya? Coba bentar. Coba Alfian. Sayangnya Alfian nggak bisa nyalakan kamera. Ahmad Faisal, coba nih kita klarifikasi nih sama orang Islam langsung. Nah kan kabur kan? nggak berani teman-teman. Mereka kalau debat dengan saya by data itu nggak akan berani. Karena saya kalau ngomong itu tidak pernah fitnah, tidak pernah memelintir, tidak pernah menafsirkan dengan bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh tulisan itu. Coba silakan. Kalau ada dari kalian yang mau membantah omongan saya, ayo silakan. Debat yang baik yuk. Jangan menghujat-hujat.
Nggak usah memaki-maki. Kita by data saja. Apa yang benar-benar dimaksudkan yang tertulis dalam kitab suci itu? Ada berani? Ayo. Nggak ada berani, mereka mana berani? Kalau ada yang berani, sudah saya bilang, kalau ada yang bisa membantah omongan-omongan saya lompat dari Monas. Yo, patahkan argumen saya. Seluruh statement-statement saya ketika saya mempelajari agama Islam, bantah. Tidak berani mereka membantah. Mana berani? Macet kalau mereka membantah, macet seketika. Oke, kita nongkrong dulu di taman ya. Beristirahat di taman dulu sebentar. Kita lihat kanan kiri kosong. Oke, nyebrang. Lihat kanan kiri kosong, nyebrang. Ya. Oke. Kita nongkrong dulu di taman ya. Kita nongkrong dulu, cari kursi yang agak bersihan. Bentar ya. Oke, kayaknya ini kursinya. Oke. Bentar ya. Sambil duduk. Bentar, saya cari yang bagus dulu ya posisinya ya. Sabar teman-teman. Hai. Ini live streaming. Halo. Sepi banget ya. Panas. Ini kemarin dingin. Berapa hari lagi nih kita hujan dan akan turun salju. Hujan kayaknya 3 hari berturut-turut besok ini. Barulah turun salju. Oke. Saya turunkan dulu. Balik dulu kamera saya. Wah, begini. Atau bagusan buka kacamata begini. Silau ya. Silau. Bentar. Saya balik dulu ya. Gini ya. Gini. Begini. Bagusannya mana teman-teman? Oke, begini aja ya. Oke, coba ayo. Kita kasih naik mereka. Ada berani? Tidak ada yang berani mereka datang. Ntar kita pakai kacamata dulu ya. Atau kira-kira teman-teman memberikan saran aja yuk. Kira-kira siapa kira-kira yang mau diskusi dengan saya. Tapi kita diskusinya itu baik-baik aja loh teman-teman. Saya itu pengen kita membangun diskusi lintas agama itu yang tanpa kekanak-kanakan. Karena saya banyak melihat itu orang diskusi itu kekanak-kanakan. Memelintir begitu. Yuk silakan. Siapa yang mau naik? Yuk silakan. Saya belum lihat di sini. Atau coba ketik di bawah, saya muslim gitu, coba. Diskusi tanpa niatan-niatan yang negatif.
Kita sama-sama menjelaskan gitu loh, bahwa apa yang diyakini Kristen tuh begini loh. Nah, terus orang Muslim juga ngomong, apa yang diyakini orang Muslim tuh begini loh, begitu. Kan enak kita diskusinya kan. Jadi nggak ada lagi yang memfitnah. Kan yang kita luruskan kan itu. Oknum-oknum orang-orang Islam yang kalau bahas agama Kristen tuh kerjanya fitnah. Contohnya siapa? Abdul Somad, Donditan, HR, makasih Bang HR. Itu kerjanya. Zakir Naik. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya merasa tergugah hati saya untuk menjawab itu, gitu loh. Ketika Zakir Naik bilang, Yesus itu seorang Muslim. Coba, masa dibilang Yesus seorang Muslim? Artinya kalau seorang Muslim dia mengikuti ajaran Islam yang kalian lihat ini. Kan makanya itu saya luruskan. Apa salah ketika saya mau luruskan itu? Begitu. Coba naik kemari kita diskusi dengan baik. Niat dulu, niat kita diskusi itu niatnya itu betul. Coba. Luruskan saya kalau statement saya itu ada yang salah. Coba. Silakan yuk. Kita kasih naik nih Raden Agus, coba. Kalau kita mau diskusi kopi darat, mau diskusi di Jakarta, orang-orang Islam yang sudah diajak diskusi selama ini itu punya reputasi yang buruk. Karena apa? Karena dalam diskusi bisa teriak Allahu Akbar, darah haram, darah halal. Jadi gimana kita mau diskusi, mengadakan diskusi langsung? Orang mentalnya aja nggak kuat diskusi kok, gimana? Coba Raden Agus, Anda Muslim Bang? Kristen Bang. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke. Coba teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, coba. Siapa, ada nggak seorang Muslim di sini yang berkompeten, punya ilmu, mau diskusi dengan baik? Kalian wakili coba, Abdul Somad, Zakir Naik, coba wakili ke sini. Ada di antara kalian? Sanggup? Ayo kita diskusi. Ayo coba. Ajukan permintaan naik supaya saya naikkan. Silakan. Anwar, nama Anda nggak ada di sini, Anwar. Coba Anda ajukan permintaan naik. Nggak ada di sini, nggak ada. Coba siapa di kolom komentar saya Muslim gitu, coba. Berani? Nggak berani kan? Raja Wali, oke coba saya naikkan Raja Wali. Bentar, Raja Wali. Samuin, coba. Ini Samuin, ini Muslim nih. Ayo silakan. Samuin. Halo Samuin. Ya. Anda Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang. Ayo Bang, nyalakan kamera Anda. Coba, apa yang mau Anda sampaikan kepada saya? Coba silakan. Ya. Kamera nyala dulu Bang. Kamera nyala dulu. Anda bersikap gentleman, ayo. Diskusi dengan baik, hindari kosakata yang bersifat memaki, memfitnah gitu. Coba silakan, yuk. Ya, saya buka kamera, kalau kacamatamu buka dulu. Oke, saya buka. Oh, silakan, yuk. Silakan. Kita turuti apakah Muslim bisa dipegang omongannya. Ayo silakan. Saya buka kamera saya. Kacamata saya sudah saya buka sekarang kan? Silakan, ayo. Nah, bisa kita pegang nggak omongan dia? Kalau ngomong itu yang sopan. Nah, lihat tuh. Anda sudah minta saya buka kacamata, saya turuti.
Anda nyalakan kamera aja nggak berani, gimana? Ah, seperti anjing kau. Nah, lihat nih, seperti ini. Ada bisa dia diskusi, nah, kabur kan? Gimana coba? Sudah kurang gimana? Saya sudah tahu karakter mereka, teman-teman. Walaupun saya buka kamera sekalipun, walaupun saya buka baju sekalipun, mereka tetap nggak akan berubah sama. Sudah saya bilang sama kalian, jikalau kalian dapati saya memfitnah agama Islam, kalian bawa itu videonya ke Mabes Polri, kan gampang kan? Gampang loh. Kurang bagaimana itu? Tangkap videonya, sertakan dari mana Anda mendapatkan video ini. Video ini saya dapatkan di ini, diupload oleh ini, bawa ke Mabes Polri. Itu kau baru gentle nih, acung jempol. Nah, sama kamu. Mereka tidak akan berani, teman-teman. Karena apa? Karena yang saya omong benar semua. Coba rekam, kemudian catat tanggalnya. Karena Anda nanti akan ditanya, Anda dapat video ini dari mana? Videonya bagaimana? Apa isinya? Buat laporan. Itu baru kau gentle. Baru kau pajang tuh. Kau masuk TV besok. Nah. Saya ini menjawab oknum-oknum dari orang-orang Islam. Ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Atau saya buka kamera aja saya ngomongnya biar kalian puas ya. Saya ini menjawab oknum-oknum orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Siapa? Contohnya misalnya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu pernah diundang ke Indonesia oleh siapa? Oleh orang Islam. Oleh ormas-ormas Islam dan juga oleh wapres pada waktu itu, namanya Muhammad Yusuf Kalla. Apakah Zakir Naik membahas agama Islam? Enggak. Kalau Zakir Naik membahas agama Islam, itu haknya orang Islam. Tetapi yang dibahas Zakir Naik itu adalah agama Kristen. Imannya orang Kristen, kitab sucinya orang Kristen. Dan itu difasilitasi oleh negara. Dikawal oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Dari atas podium dengan menggunakan uang rakyat, pajak negara, menggunakan fasilitas-fasilitas negara, dia bahasin agama Kristen. Apa saya sebagai orang Kristen salah membantahnya, menjawabnya? Kalau cuma saya jawab-jawab aja, enak aja kalian, masa saya jawab-jawab aja. Saya juga harus mengcounter. Saya berikan juga kalian pertanyaan-pertanyaan balik. Begitu loh. Nah, ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan balik, kenapa kalian marah-marah, kejang-kejang, darahmu halal? Ada saja kalian ini. Ayolah, ayo kita dewasa, ayo. Begitu. Kalau kamu boleh bahas agama kami, maka kami juga boleh bahas agama kamu. Yang penting tidak fitnah, begitu. Nah, coba tunjukkan di mana saya fitnahnya, biar kamu luruskan. Siapa tahu saya salah. Siapa tahu saya membacanya mungkin saya kebesaran kacamata atau bagaimana. Coba naik ke sini, kemudian bilang, Edis, kamu salah begini. Yang benar begini. Ayo kita debat. Yang baik begitu. Ayo silakan. Mana ada? Nggak berani mereka, tidak akan berani. Coba nih kita kasih naik, ada Al-Amin. Coba apakah Al-Amin ini bisa membuka kamera ya, sebentar. Al-Amin, coba. Silakan. Halo Al-Amin. Muslim Anda, Bang? Halo, Ya, silakan Bang. Abang Muslim ya, Bang ya? Muslim. Oke. Bang,
Abang nonton channel, abang ada kipas bang, jangan dikipasin bang, karena masuk ke sini anginnya bang. Abang hidupin kipas. Oke. Sekejap ya. Oh, oke dah. Oke. Ya, oke. Saya tanya dulu abang Dah, Al-Amin. saya dah Anda, nyalakan kipasnya. oke, Anda Muslim? Ya. Oke. Sering nonton channel Ya, ini Muslim. bang? Tak ada baru-baru je ni. Baru-baru aja nih. Ya. Apa bang yang mau Anda koreksi dari pernyataan-pernyataan Baru-baru saya? ni saja. Oh iya, dia delay teman-teman. Oke, saya turunkan dulu. Teman-teman, dia sinyalnya delay, jadi nggak bisa kita saya diskusi cuma nak teman-teman. tanya. Kita telat-telat ngomongnya sama dia. Ayo, silakan. Asma Alfa, ya, silakan Asma Alfa. Ayo, silakan Asma Alfa. Nyalakan kamera Anda. Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Saiful nggak ada di sini, Saiful. Nggak ada, teman-teman. Tidak ada yang namanya Saiful ngajukan permintaan naik. Nggak ada. Kalau ada saya naikkan pasti. Prayitno, coba, yo, Prayitno. Mereka-mereka itu teman-teman, kalau diajak diskusi kalah. Kalah data, kalah mental. Begitu. Makanya kalau diajak diskusi itu emosi bawaannya, darahmu halal. Argumen kalahkan saja dengan argumen, gitu loh. Hai, silakan Prayitno, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Muslim. Nah, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan, apa yang mau Anda bantah dari statement-statement saya tentang agama Islam? Nyalain kameranya susah nih. Nyalain Oke, kameranya. saya bantu dari sini tuh. Saya bantu dari sini. Sudah saya bantu. Nyalain kamera ini susah nih. Kameranya belum nyala. Sudah saya bantu itu. Di situ ada nggak permintaan dari saya supaya Anda simpan begitu? Udah nyala. Simpan. Saiful Anwar, kamu kalau mengajukan permintaan naik, ya kamu ngajukan permintaan naik. Jangan cuman izin naik aja. Ya, gimana Prayitno? Anda Muslim ya? Muslim, asli Iya. Muslim. Iya, apa yang mau Anda bantah dari statement-statement saya? Tadi ini, saya buka dulu kacamata saya biar enak kita ya, biar kelihatan. Ya, saya Tadi saya mengeluarkan statement begini. Kata Aisyah. Tahu Aisyah itu siapa? Aisyah. Siapa Aisyah itu? Ya, sahabat Nabi lah, mau istilahnya gitu. Aisyah itu istrinya Muhammad yang dinikahi Muhammad pada waktu berumur 6 tahun. Jadi Muhammad itu nikahin anak umur 6 tahun. Namanya Aisyah. Ya Tuhan, Aisyah aja nggak tahu siapa. Gini mau diskusi dengan saya. Gimana coba? Dan Entis tahu dari mana kok bisa tahu di Islam itu? Kalau Bang Entis itu benar, itu saya mau masuk Kristen. Pak Prayitno, ada di dalam hadis bahwasanya Aisyah itu dinikahi Muhammad ketika dia berumur 6 tahun. 6 tahun. Lalu berumah tangga dengan Muhammad, maksudnya hubungan suami istri ketika dia berumur 9 tahun.
Jadi yang namanya Muhammad yang kalian percaya sebagai nabi itu menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh atau berumah tangga dengan anak berumur 9 tahun. Namanya siapa? Namanya Aisyah. Nah, Aisyah itu pernah berkata kepada Muhammad, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Tuhanmu, yaitu Allah, kecuali dia sigap menuruti hawa nafsumu. Itu tertulis di dalam hadis-hadis kalian, tertulis di dalam hadis Bukhari nomor 4414. Kalau misalnya kalian bilang ini fitnah, rekam video saya ini, bawa besok rame-rame ke Mabes Polri bersama dengan MUI dan Forum Pembela Islam. Yang saya omongin itu ada datanya. Oh gitu ya. Iya, kenapa kalian tidak sanggup? Karena kalian tidak bisa membantah yang tertulis di situ. Iya sih, kadang-kadang saya pikir edisi itu benar gitu. Ya memang benar, nggak akan bisa dibantah itu. Nggak akan bisa dibantah, siapapun nggak akan bisa bantah itu. Orang tertulis di situ, di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu. Nah, masalahnya kenapa kalian memfitnah bahwa Yesus kami itu adalah seorang Muslim? Nah ini makanya, itu kan sesuatu yang gimana ya? Kalian ini sungguh kalian ini mengatakan sesuatu yang fitnah, begitu loh. Kita kena pembatasan. Tapi ada kan? yang satu yang nggak seneng dengan ucapan Bang Edi situ. Apa itu? Kayaknya. Contohnya apa? Saya kan ngikutin ini sudah sekitar 4 bulan yang ngikut. Tapi mau ikut naik nggak pernah dinaikin. Saya tertarik, jadi kadang-kadang dalam pikiran saya mau masuk Kristen aja lah kalau kayak gitu. Ada yang meragukan di agama kita. Apa itu? Meragukan itu seperti ini. Nggak seneng tapi saya meragukan. Bang Edis bilang kalau naik surga dapat gede tergantung-gantung, itu kadang-kadang dengar suaranya itu emosi saya itu. Walaupun Tapi itu kan benar. Ya, tapi kan bener. Loh, sekarang saya tanya sama Anda, masa susu gede mau diganu geletaan di jalan? Ya pasti tergantung-gantung di dadanya lagi. Maksud Anda dapat bidadari terus susunya jatuh di jalan raya gitu. Ada-ada aja. Ya begitu Pak Prayitno. Walaupun yang saya katakan itu memang pahit, tapi itu benar begitu. Bahwa pahala atau hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat muslim itu adalah perempuan-perempuan yang bersusu besar, berdada montok, payudaranya besar. Nah itulah pahala buat kalian. Ini yang jadi meragukan di iman saya nih. Terus terang aja Bang Edi. Yang meragukannya gini, apa iya terus bagi saya, bagi orang Islam, tapi saya Islamnya kejawen Bang Edi, ingat itu, jadi bukan Islam, saya juga jarang sholat. Makanya kalau benar Bang Edis itu bisa menunjukkan atau seperti menjamin masuk surga, saya mau masuk Kristen, bagaimana Saya caranya? tidak bisa menjamin masuk surga Pak Prayitno. Yang menjamin masuk surga itu adalah Tuhan Yesus. Makanya Caranya barang siapa Caranya bagaimana? Caranya Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Apa maksudnya menerima Yesus sebagai Tuhan? Nah ini banyak orang tidak tahu. Baik orang Kristen maupun orang Saya Islam. pengen tahu gimana caranya. Begini, banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu definisi Yesus menjadi Tuhan di dalam dirinya. Kalau definisi Yesus menjadi Tuhan, menurut orang-orang awam artinya membuat Yesus itu sejenis makhluk atau zat tertentu. Bukan itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan bukan menerima dia sebagai jenis makhluk tertentu, tidak. Menerima Yesus sebagai Tuhan artinya membuat Yesus memerintah di dalam hatimu. Yesus sebagai sang raja yang di dalam hatimu dia berkuasa, mengendalikanmu, mengontrolmu.
kamu harus begini, kamu harus belok kiri, kamu harus belok kanan, kamu harus lurus. Itu artinya membuat Yesus jadi Tuhan di dalam diri kita. Gitu. Itulah keselamatan itu. Nah, sementara kalian, yang kalian buat jadi Tuhan itu adalah Muhammad. Makanya yang memerintah seorang muslim itu adalah Muhammad. Makanya ada kalian itu belok kiri, belok kanan, dia Muhammad yang nyuruh. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kemudian nanti jam sekian hirup-hirup air. Gitu kan? Hirup air. Gitu sampai 3 kali. Terus kalian hembus, namanya istinsar. Itu karena apa? Karena Muhammad memerintahmu. Bukannya hadis itu, antara hadis dan Al-Quran kan beda Bang Edis. Iya, tapi kan yang dilakukan umat muslim kan sekarang itu, mereka membuat Muhammad sebagai Tuhannya. Gitu loh. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tetapi kalian tidak akan mau membuat itu memerintah hidup kalian. Kalian memilih Muhammad yang memerintah hidup kalian. Makanya, wahai orang-orang yang beriman, diizinkan kalian berdusta. Gitu loh, beda Bang. Sebenarnya kalau Anda saya sekarang ini lagi di luar negeri. Oh. Lagi di luar negeri. Banyak yang nawarin, saya. Gimana? Iya. Saya Kalau di kemarin, saya ya pulang pergi, pulang pergi. Saya tertarik juga sih, walaupun orang Islam kadang-kadang kemunafikan orang Islam banyak seperti itu. Terus saya tuh pernah nanya begini Bang Edis, kalau naik surga dapat 9 bidadari, terus 72. Pertanyaannya saya sama pertanyaan Bang Edis. Terus yang perempuan dapat apa? Ya dapat bidadari juga. Buat apa kalau perempuan? Iya makanya justru itulah pertanyaan saya. Justru itu pertanyaan saya Pak Prayitno. Karena dikatakan di dalam surat An-Naba mulai dari ayat 30 sampai 33, pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Coba, apakah yang bertakwa itu hanya laki-laki? Tapi pernah ada jawaban dari Ustadz nggak Pak Bang Adis? Abdul Somad pernah berkata, ada seorang perempuan bertanya dengan logat Padangnya, jika laki-laki dapat 72 bidadari, maka perempuan dapat apa? Abdul Somad berkata dengan logat Padang, dia berkata begini, barang siapa yang berpikir saja bahwa bidadari dapat pangeran-pangeran, tidak masuk surga. Karena itu diberi, iya, artinya perempuan-perempuan tidak dapat pangeran. Perempuan-perempuan juga sama, dapat bidadari bersusu besar. Untuk apa? Ya itu pertanyaannya. Enggak, jawabannya kayak gitu benar. Dapat bidadari 9 juga sama. Abdul Somad berkata, kalau perempuan terbesit saja di pikirannya mendapatkan pangeran-pangeran, tidak masuk surga. Nah, begitu. Terus begitu. Masa yang masuk surga laki-laki aja kan? Yang begitu nah, saya di itu dia. Bahkan kata Muhammad, perempuan-perempuan itu akalnya separuh. Akalnya separuh, kebanyakan mereka itu penghuni neraka, kata Muhammad. Loh iya. Dalam urusan agama, perempuan-perempuan itu sepantasnya tidak berbicara. Perempuan itu sepantasnya di rumah aja. Itu. Dan dilarang keluar rumah.
Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi larangan istri-istri Muhammad tuh keluar rumah. Jadi kalau kalian benar-benar mau meneladani istri Muhammad, ya perempuan kalian di rumah aja, nggak usah keluar rumah. Gitu. Banyak orang nih di bawah nih mau membantah saya. Tapi kalau saya naikin, ya nanti cuma nangis saja, nggak bisa bantah. Emang saya bantah kan enggak? Bukan yang di bawah, orang-orang yang di bawah. Kalau saya gini, menurut saya pikiran saya, iman saya sendiri, saya Islam, tapi kejawen ya, kejawen itu ya ada sajen, ada seperti selamatan, misalnya setahun sekali laut itu diselamatin kan gitu di apa itu, tapi dilarang juga oleh orang-orang Islam seperti itu. Padahal kita Islam. Tapi Pak Prayitno, Anda sudah jelas Anda punya niatan dalam hati atau Anda punya keraguan dengan agama Islam ya semenjak nonton saya ya? Ada curiga, Ya, ada tidak. Oke. Ya. Tidak gini. Contohnya gini, gimana ya kalau yang naik surga itu laki doang, terus perempuan misalnya dapat bidadari untuk apa? Kan mencurigakan saya itu. Silakan. Saiful. Siapa? Tadi enggak ini apa orang yang di bawah ini, Saiful Anwar. Anda tadi mengajukan bilang mau naik. Coba silakan naik, nyalakan kamera Anda. Nah, begini Saiful Anwar, setidak-tidaknya Anda kalau naik tuh modal sinyal. Orang Anda ngomong saja, au. Pak Prayitno, Anda bisa dengar Saiful ngomong apa? Nggak dengar, saya nggak dengar. Hah? Modal sinyal Saiful. Sinyal, modal. Ya justru gini Bang Edis. Saya pengen komentarnya orang-orang Islam, Pak, karena saya Islam ya gitu. Karena saya bicara kayak gitu kan menentang Islam, kalau saya bilang meragukan kayak gitu. Saya pengen jawaban yang pasti. Oke, Pak Prayitno, apa buktinya kalau Anda Islam? Bisakah Anda membaca satu ayat Al-Quran? Ya bisa lah, ayat apa? Coba bacakan satu ayat Al-Quran, coba. Yasin wal Qur'anil hakim innaka limamu salim ala sirotin tam gitu. Apal saya Yasin. Terus lanjutin. Terus Lanjutkan. walau wakat alung somat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kula mutu biro finas malikinas tilainas min syarril wafasid kolas aladi was sudurinas minal jinati wanas. Apalagi? Oke. Sah, ini Anda sudah yakin, Anda yakin Anda Muslim dan Anda Bang Edis, semenjak Bang Edis. Sebentar, semenjak Anda nonton Edis TV, Anda memiliki keraguan akan iman Islam Anda ya? Ya. Ya, jadi saya pertama itu, keduanya tentang jarak kubur. Ya, jarak kubur itu nggak boleh meminta, nggak adanya doakan. Untuk apa doain Nabi Muhammad tuh udah di surga kok suruh doain, itu di pikiran saya ya. Tidak ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis jaminan Muhammad masuk surga, tidak ada. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, katakanlah sesungguhnya aku tidak tahu apa yang akan diperbuatku dan juga yang akan diperbuat terhadapmu. Ya, kalau gitu Jadi ada, Bang. Jamin masuk surga. Jadi ada ayat yang berkata begitu. Ya, para ustadz ngomong begitu. Jadi yang saya di dalam hati yang penting masuk Islam, masuk surga, itu juga mencurigakan saya, mencurigakan. Jadi saya nggak pernah sholat, yang penting Islam, yang penting masuk surga, kayak gitu. Nah itu namanya angan-angan saja. Karena apa? Kalau tidak sholat nanti Anda dibakar 70 tahun di neraka. Bahkan ada orang Islam lain. Ya, Teman saya. bahkan lebih baik Anda berzina daripada Anda meninggalkan sholat. Baca aja. Dosa meninggalkan sholat itu
Bayangin kalau Anda tidak sholat 10 kali. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu ya. Banyak Bang Edis yang saya mau saya ceritakan. Apa itu? Keraguannya itu Apalagi tuh? banyak. Apalagi? Seperti gini, para Habib itu katanya keturunan Nabi. Keturunan Nabi dari mana? Anaknya aja cuma satu. Itulah gobloknya orang Islam. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ayatnya berbunyi begini. Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Terus sekarang banyak orang mengaku Muhammad itu adalah bapak kami. Sesungguhnya kami ini adalah cucu Muhammad. Dibawalah sendal. Ah, ini sendah Rasul. Ciumlah. Tapi jangan lupa waktu nyium salam tempel. Orang Islam itu yang komen itu banyak itu. Yang komen banyak yang menyesatkan saya, jadi gede bilang saya Islam murni kok. Islam. Ya, jadi yang mau saya sampaikan begini. Saya belajar agama Islam itu kurang lebih 13 tahun. Apa yang saya temukan di dalam Al-Quran dengan apa yang saya dengar dari orang ustadz-ustadz, 100% itu bertolak belakang. Yang benar cuma dikit aja. Gitu. Contohnya itu yang ribut-ribut di masjid itu terus. Padahal di dalam ayat Al-Quran tapi ya dikatakan apa? Itu juga lah Bang. Bukan. Gak boleh menghina kayak gitu. Begini, Pak Prayitno, Anda sering tidak dengar orang di masjid membaca Al-Quran dengan suara yang dikeras-keraskan? Sering. Padahal di dalam ayat Al-Quran, dan janganlah kamu meninggikan suaramu di masjid. Ketika kamu membaca Al-Quran, janganlah kamu meninggikan suaramu. Berzikirlah mengingat Allah siang dan petang dengan tidak meninggikan suara. Malah meninggikan suara. Ya karena dianggapnya dapat pahala gitu. Makanya saya bilang, karena mereka baca Quran nggak baca terjemahannya. Lo memang iya. Betul. Coba, berapa banyak orang Islam membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang dia baca itu hanya huruf Arabnya. Coba ini gini Bang, ini biar seluruh tahu seorang Indonesia, saya mau masuk Kristen gimana caranya? Gini, kalau Anda memang benar-benar mau masuk Kristen, Anda tinggalkan dulu agama Islam, kemudian Anda datang dulu ke gereja untuk belajar pendalaman Alkitab. Ada namanya sesi sebelum prabaptis, namanya pendalaman Alkitab. Nah, nanti Anda akan diberikan ajaran yang benar itu. Kalau nggak ada yang nggak seperti Edis itu ya saya susah kayak gitu. Yang ngajarin siapa? Bisa-bisa dibenci orang sekampung. Saya bisa-bisa dibenci orang sekampung. Gini Pak Prayitno, Anda boleh mempelajari agama Kristen itu dari video-video saya. Saya kan sering ngajar juga tentang agama Kristen. Apa sih iman Kristen itu? Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, begitu. Kalau Anda mengikuti Tuhan Yesus, ya, kalau Anda mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, maka Anda nanti tidak akan nabung bercita-cita ke Arab untuk mencium di sana sebongkah batu. Karena agama itu hak banget, hak. Jadi saya mau apa aja, tapi orang sekitarnya ya udah, kalau orang Islam udah langsung benci aja gitu. Ya biasa itu Bang. Tuhan Yesus pernah berkata, akan tiba nanti saatnya bahwa setiap orang itu akan membenci kamu oleh karena memberitakan namaku. Memang ada itu. Seperti itu. Oleh karena kita mengikuti Yesus, maka banyak orang membenci. Tapi percayalah Bang, banyak juga orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Begitu. Dan kita nanti punya komunitas baru, punya teman-teman baru, begitu. Tapi jangan merokok. Ini. Begini, Bang. Oh iya, kalau Anda mau jadi pengikut Tuhan Yesus,
Di dalam Alkitab itu dikatakan begini, bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan yang sejati. Jadi tubuh kita ini itu sebenarnya rumah Tuhan yang sejati. Jadi rumah Tuhan yang sejati itu bukan di Arab, bukan di rumah Tuhan yang sejati itu adalah orang Kristen, Bang. sebenarnya iya Bang. Sebenarnya kita tidak boleh merokok karena apa? Karena tubuh kita ini Bang adalah rumah Tuhan. Begitu Bang. Saya temennya orang Kristen pada ngerokok itu, Bang. Ya sebenarnya itu tidak boleh. Mungkin mereka sedang dalam tahap berhenti. Kita juga nggak boleh menghakimi begitu loh. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangannya masing-masing. Nah, cuman alangkah baiknya berhenti begitu. Waduh, Begitu, Bang. ya saya masuk abang Kristen terus nggak boleh ngerokok, repot. Nah, itu dia. Makanya Bang, kalau mau enak-enak ya Anda terus ngikutin itu karena berzina mencuri masuk surga. Malah lebih susah lagi. Tidak susah Bang. Gini, kalau Anda tidak merokok, Anda lebih sehat atau Anda gini, kalau lebih enak sehat atau sakit? Lebih enak sehat atau tidak sehat? Iyalah. Lebih Tapi enak sehat saya atau sering menentang sebentar. seperti Segini. haram, Begini Pak Prayitno, sebentar. Biar Anda paham dulu. Gini. Lebih enak sehat atau lebih enak tidak sehat? Ya enak saya jelas gitu. Oke. Saya Lebih- nggak usah dipertanyakan, Bang. Oke. Secara medis, secara logika, mana yang lebih sehat? Orang merokok atau orang tidak merokok? Orang merokok, Bang. Jadi gini, kalau nggak merokok itu nyupir lemah. Iya, karena Anda udah kecanduan rokok. Abang tanya, saya jawab. Lebih sehat mana merokok dan tidak merokok? Sehat merokok. Kalau nggak merokok saya sakit, lemes. Itu bukti. Ya, jadi begini Ya. Bang, itu namanya sudah kecanduan. Jadi itu ada proses Bang. Dulu saya merokok. Dulu saya itu merokok, kemudian saya berhenti total. Saya sudah sekitar 13 tahun tidak merokok. Ini aturan dari mana? Nggak boleh merokok itu aturan dari Edi, apa dari Alkitab, apa dari mana kok? Tadi kan Tadi sudah saya katakan Pak Prayitno bahwasanya tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Nah, kalau tubuh kita ini adalah bait Tuhan, maka kita sebantasnya membuat tubuh kita ini bersih, kudus dan sehat, begitu loh. Bagaimana kita mau memberitakan firman Tuhan tapi kita begini? Nah, itu biar anu saja, Faruk Sianipar. Nah, itu Faruk itu kan sambil paus, bro. Cair, coy. Maksudnya cair beli rokok lagi. Ya itu. Atau si orang Islam yang namanya Pak Loading itu, pendeta Loading, PDT Loading. Nah, tiap hari dia kerjanya. Kenapa kau tidak pakai jilbab? Orang lain disuruh pakai jilbab, dia kalau pakai jilbab kan tambah cantik. Itu kerjanya dia. Jadi banyak gini. Ini Anda percaya atau tidak percaya ya? Saya tanya Anda jujur. Betul atau salah? Banyak pria-pria syahwatnya bangkit justru ketika melihat perempuan pakai jilbab. Jawab. Dengan jujur. Iya. Ada penyakit seperti itu. Kalau Anda belajar seksualitas, ya karena harus belajar sama dokter Boyke itu ya. Ada yang namanya ketertarikan seksual tertentu. Contoh, ada seorang laki-laki yang dia itu punya penyakit aneh. Dia sukanya lihat perempuan yang pakai baju seragam SMA. Ada. Yang otak-otaknya agak-agak miring begitu. Ada laki-laki dia senangnya kalau perempuan pakai jilbab. Oh, ini kayaknya lebih mantap ini katanya. Ada. Jadi ajaran Kristen bukan soal begitu, bukan soal pakaian-pakaian. Begitu.
Tetapi bagaimana kita membenahi keadaan hati. Nah, fetis tuh namanya, fetis. Begitu. Ini kan membahas saya tertarik. Jadi bahasanya gini Bang Edi, saya tuh Apa itu? saya tertarik orang yang mau masuk Kristen gitu ya, berpikiran kayak gitu. Terus apa sebabnya? Sebabnya itu dalam pikiran saya sendiri ada kejanggalan-kejanggalan. Seperti pertanyaan jawabnya itu nggak sesuai dengan hati. Contoh. Seperti itu. Contoh. Ya itu yang contohnya seperti ini ya. Orang itu kan dilarang ziarah kubur, bolehnya mendoakan. Contohnya satu nih yang sering terjadi di Indonesia. Semua orang ke ziarah wali ke mana-mana. Untuk apa coba ziarah wali? Ya, biar dapat ceseran, ada duit masuk. Gimana? Kalau Sebenarnya cuma kalau enggak, minta syafaat itu semua supaya kita bisnis. dapat- Pak Prayitno, Jadi- itu semua bisnis. Nanti kalau nggak ada ziarah kubur, nanti nggak ada pemasukan. Bahkan ada kemarin itu saya baca, coba diklarifikasi kalau saya salah. Mereka sengaja bikin kuburan palsu. Mereka Ya, bikin ya. kuburan palsu, dikatakan ini kubur wali. Maka datanglah orang-orang berbondong-bondong ke sana. Ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah, kayulah kami kabulkanlah. Itu terbukti kesalahan-kesalahan, tapi kalau disalahin pada nggak mau. Ini saya Islam sendiri, saya Islam, jangan salah, bukannya saya Kristen, bukan. Itu saya Ya, menolak itu. kalau kayak gitu. Ya, seperti harus maksud saya begini, saya juga sebenarnya ingin meluruskan pandangan-pandangan orang Islam terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab dan juga dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran itu datang untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Coba, di mana Al-Quran datang untuk menyalahkan? Nggak ada. Al-Quran datang membenarkan Taurat dan Injil. Ulama datang, ustadz-ustadz datang menyalahkan Taurat dan Injil. Itu kenyataannya Ini memang saya- seperti itu. Saya cerita begini yang ini ya. Syarat Islam harus percaya, harus meyakinin adanya kitab ya, kitab Injil, Taurat, Zabur itu. Ini yang ya. Terus seandainya saya punya itu dikaram bagaimana? Itu hati saya ya. Saya nggak ngikutin orang-orang lain ya. Nah itu Yang dia. saya nggak Disuruh percaya Injil tapi membaca Injil haram. Ya, Ya, kayak sulit, gitu. susah. Makanya mulai sekarang saya serukan, saya gaungkan suara. Berhenti mengikuti apa kata orang. Tetapi cobalah cari kebenaran, dan jikalau kamu sudah mendapatkan kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, gitu. Ya, seperti itu aja ya Pak Prayitno. Kita lanjut besok lagi ya. Karena sudah malam Oke. juga, mungkin Pak Prayitno mau istirahat ya. Selamat malam Pak Prayitno. Semoga semoga Tuhan Yesus kiranya atau Roh Kudus menunjukkan kepada Anda jalan yang benar sehingga Anda bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Turunkan ya. Ya. Ya, begitulah teman-teman. Teman-teman, kita sambil jalan pulang ya. Saya juga sudah waktunya, ini udah lapar, kita makan dulu. Gimana teman-teman? Gimana? Kita istirahat dulu ya. Oke teman-teman. Oke, kita istirahat dulu. Saya balik dulu kamera saya. Saya mau jalan ke arah pulang. Oke. Kita pulang ya. Ini teman-teman taman. Saya tinggal sendirian aja di sini, ngapain? Iya. Oke lah teman-teman, sampai ketemu lagi. Oh, sekali lagi saya iklan dulu ya teman-teman ya. Di akhir acara saya iklan. Teman-teman support dan dukung acara ini, teman-teman. Dukungan dan support dari kalian itu sangat membantu saya dan membuat acara ini bisa terus berlangsung. Teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih untuk mensupport acara ini, teman-teman bisa dukung program saya ini, ada di yang tertera di layar. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support melalui itu. Untuk Saiful, Anda tadi sudah saya naikkan Saiful, tapi Anda itu sinyalnya macet. Saran saya kepada Anda,
Kalau mau diskusi modal dikit. Jangan kamu pikir mengadakan acara begini, naik ke acara begini nggak modal. Modal, beli sinyal dulu. Sinyal mau macet-macet gitu. Ya. Ya. Seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa.